Kopi dulu Mas Bro, biar seger ya. Kopinya mantap, manis. Seger, udah ngopi seger nih, enak. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hendra Motovlog, dan di video kali ini saya akan membahas masalah bohlam lampu pada motor Beat saya ini. Jadi begini, motor Beat keluaran tahun 2017-2018 itu masih menggunakan teknologi lampu yang menggunakan bohlam ya. Dan kelemahan dari bohlam, sistem model bohlam ini tentunya lampunya itu redup ya, redup ya. Jadi terutama ketika kita menggunakan motor ini di malam hari, jadi untuk sistem penerangannya, pencahayaannya itu kurang maksimal. Nah, di sini saya akan membahas penggantian lampu bohlam dengan yang wattnya lebih besar atau lebih gede ya, lebih tinggi ya. Sehingga kan kalau dengan menggunakan watt yang akan lebih besar, tentunya lampu akan menghasilkan cahaya lebih terang juga. Oke. Dan apa efek bahayanya ketika kalian menggunakan lampu yang lebih besar wattnya? Untuk itu silahkan saksikan terus videonya. Cikidol. Oke. Jadi begini. Kalau kalian menggunakan lampu atau bohlam yang wattnya lebih besar, contohnya di motor ini nih memiliki standar bohlam wattnya itu 12 volt dan wattnya 30 watt. 30 watt ya, ingat ya. Untuk motor kelas Beat ini dari pihak pabrikan memberikan spek 30 watt. Jadi jika kalian menggunakan atau mengganti lampu ini dengan menggunakan jenis atau wattnya yang lebih besar, maka yang akan terjadi adalah sebagai berikut. Jadi di sini saya bukan hanya ngarang-ngarang, tapi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, selama menggunakan beberapa kendaraan sepeda motor ya. Tapi waktu itu saya bukan motor ini ya pengalamannya, jadi motor sebelumnya ya. Motor sebelumnya itu sebenarnya kalau bohlamnya masih baru itu udah cukup terang. Cuman waktu itu karena kondisi lampunya sudah dimakan usia sekitar 2 tahun 3 tahunan, sehingga lampunya itu kan lama-lama akan meredup ya. Kalau namanya lampu itu enggak lampu motor, enggak lampu rumah sama, ketika usianya atau pemakaiannya sudah setahun 2 tahun 3 tahun itu akan berkurang ya pencahayaannya. Dan waktu itu saya berinisiatif untuk mengganti dengan lampu dengan wattnya yang lebih besar. Waktu itu saya menggunakan merek aftermarket ya, aftermarket salah satu merek. Dan memang ketika saya mengganti lampu tersebut, di samping harganya yang relatif lebih murah, cahayanya lebih terang. Nah, namun apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian yang terjadi adalah tiba-tiba lampunya mati. Padahal baru sekitar 2-3 bulanan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, pas saya cek kepruk-kepruk gini nih, ketuk-ketuk, nyala lagi. Nah, saya heran, kenapa nih? Terus kemudian saya cek kondisi bohlamnya. Ternyata kondisi bohlamnya tidak mengalami kerusakan, atau filamennya, bagian filamen yang ada bohlam itu tidak putus. Nah, kemudian saya lakukan pembongkaran tuh bagian lampunya, saya buka, dan ternyata bagian dudukan lampunya itu meleleh Mas Bro. Iya, meleleh teman-teman, benar-benar meleleh. Nah, seperti yang contoh di kasus di gambar ini nih. Cuman kalau yang ini ya hanya sedikit, punya saya lebih parah lagi. Jadi begini, kenapa bisa meleleh seperti itu? Jadi kalau kalian atau saya waktu itu menggunakan bohlam lampu yang wattnya lebih besar, maka akan timbul panas di bagian konektornya atau di bagian dudukan lampunya tersebut, akan panas yang berlebihan ya. Dari akibat panas berlebihan tersebut sehingga menimbulkan adanya lelehan ya. Jadi material yang
di belakang atau dudukan lampunya itu nggak kuat ya, jadi sampai meleleh karena pabrikan itu mendesain dudukan lampu atau reflektornya itu sudah sesuai dengan udah diperhitungkan sedemikian rupa, disesuaikan dengan arus yang lewat melalui kabel dan dudukan lampu tersebut yang dibutuhkan oleh bohlam ini ya. Begitulah kira-kira. Jadi mungkin saya hanya menyarankan, saya tidak melarang, hanya menyarankan kepada teman-teman semua, jika ingin lampunya tetap terang atau tetap stabil seperti standarnya ya, tentunya bukan lebih terang dari standarnya, tapi tetap terang, tetap stabil dalam kondisi seperti barulah kayak gitu, ganti lampu secara periodik ya, dengan lampu yang standarnya, standar bawaannya ya, secara periodik ya, kalau bisa ya sesuai dengan penggunaan kilometer lah ya, karena lampu itu lampu motor zaman sekarang kan ketika dihidupkan mesinnya akan langsung nyala ya, otomatis penggunaan lampu itu akan lebih boros ya, dan akan cepat redup. Nah, maka dari itu kalian harus memperhatikan kondisi lampu sudah menempuh jarak berapa kilometer nih untuk motornya. Misalkan kalau referensi dari saya, gantilah lampu di setiap 5.000 km. Karena di usia tersebut berdasarkan pengalaman saya, lampu itu udah mulai mengalami penurunan kualitasnya. Jadi kualitas pencahayaannya itu sudah mulai menurun. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian mengganti, kan banyak ya di antara toko-toko yang menjual atau memasang, bengkel-bengkel memasang, dan teman-teman ingin lebih terang katanya, terus mengganti dengan wattnya yang lebih tinggi. Yang akan terjadi adalah ya seperti itu, seperti pengalaman saya itu, akan meleleh. Dan kalau sampai meleleh nih, apalagi kalau sampai reflektornya kena, itu harganya cukup mahal, bisa mencapai 300 ribuan. Kan sayang banget ya kalau uang sampai jajan segitu. Itu pesan saya seperti itu, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi gunakanlah komponen yang standar, kalau bisa yang original. Ganti dengan misalkan kayak ini nih motor Beat ya, gunakanlah spare part yang original Beatnya. Seperti itu sesuai dengan keluaran tahunnya ya. Kalau keluaran tahun yang 2019 atau 2020 ya, kalau nggak salah 2020 itu sudah menggunakan LED meskipun motor Beat ya. Yang jelas intinya gunakan sesuai dengan bawaan pabriknya kalau di kendaraan itu, terutama lampu, busi, dan lain-lainnya yang menunjang motor ini, komponen-komponen motor ini yang bersifat mungkin bisa dibilang bersifat apa ya, bersifat kritikal. Gunakanlah yang komponen-komponen yang standar ya, sehingga dijamin keawetannya, dijamin kualitasnya, dan dijamin seperti lampu ini akan dijamin kualitas penerangannya. Oke ya, seperti itu. Itu tidak hanya terjadi pada sepeda motor, bahkan di kendaraan roda 4 pun, mobil, itu bisa terjadi. Kalau misalkan mengganti lampu dengan yang lebih besar wattnya, itu akan terjadi lelehan. Bahkan yang dikhawatirkan jangan sampai terjadi kalau sampai terbakar ya, itu akan lebih bahaya lagi ya, tentunya ya. Oke, mungkin seperti itu apa yang bisa saya sampaikan untuk vlog kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton dan yang sudah menekan like, terutama subscribe and share ke teman-teman semua. Silahkan, saya tidak melarangnya karena saya akan sangat merasa senang sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.